Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersane Allah, di mana kita pada malam hari ini dikumpulkan Allah di sini majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Sahibul hajah, sahibul bait beserta keluarga yang dimuliakan Allah, saudara-saudara saya yang tergabung di dalam Banser, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara memerangi hawa nafsu di dalam diri kita. Piye carane merangi nafsu ing dalem diri kita masing-masing. Karena Rasulullah sampun ngedalake fatwa yang disebut hadis, besok umatku akan ngadepi perang atau jihadul akbar, yaitu merangi hawa nafsu. Terus sebab nafsu niki ada di dalam tengah-tengah kita, Pak. Mungsuhe wong Islam iki ya ning tengah-tengah umat Islam. Jenengan sholat, dia ya sholat. Jenengan zakat, yo melu zakat. Jenengan poso, yo melu poso. Jenengan haji, yo ikut haji, Pak. Inilah mengapa Rasulullah mengatakan jihadul akbar. Jihad sing paling gede yaiku merangi hawa nafsu. Umpama ini saya lebarkan secara syar'i, runtuhnya zaman keemasan umat Islam mungsuhe yo beragama Islam. Ora ketok, Pak. Makanya dalam istilah, jikalau jenengan ini kali kula menjadi serigala, pingin oleh domba, ya harus berbulu domba. Domba ini tidak mengerti kalau itu serigala. Wis tah sampean titeni. Nek umpomo jenengan menangi jamani masa yang akan datang, sampean gejoki omongan kula niki. Nanti wong Islam iku gelut podo-podo Islami. Nek pancen kula tasih urip sampean tagih, nek gak cocok. Nek kula wis matek sampean jeboli mesan kula. Nek gak cocok. Iki nek umpami kula lebarkan secara syariah. Cuman kita ngajinya secara hakikat.
Tauhide ngeten. Wala tuti lan ojo manut sira man ing wong aghfalna kang ngunci kang lalekake sapa ingsun Allah qalbahu ing atine man. Sampeyan ojo melok-melok, jangan ikut-ikut terhadap orang yang hatinya dikunci Allah. Dikunci sangka apa? Andik rina kata Allah. Saking mengingatku. Berarti sampean gak oleh ngikuti manut wong sing atine selalu melalaikan Gusti Allah. Wattaba'a hawahu, wattaba'alan ngikuti nderekake sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Iki surat napa niki? Surat Al-Kahfi ayat 28. Potongan surat Al-Kahfi ayat 28. Wakana amruna furuton. Mereka itu telah melampaui batas. Dikatakan melampaui batas. Ning atine iku ana sakliyane Allah. Padahal satu ayat lain Allah katakan la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan ning atimu ada selain Allah. Maksudnya ada selain Allah itu piye? Janganlah di dalam hatimu ada selain ilahun wahid, iman. Dalam hal apapun jangan. Contoh, sampean mriki wau nek cara syariat sebabnya sampean iki numpak sepeda, ada yang rombongan mobil lan sak piturute. Seperti atau koyok-koyok, oh kita bisa sampai di sini itu disebabkan karena numpak kendaraan. Jangan sampai ning atiku imane makhluk ya kendaraan iku ojo. Ngoten lho karepe. Terus sinten? Siapa sesungguhnya yang menghantarkan jenengan kali kula di majelis niki? Ilahun wahid, hidup yang melimputi sedaya makhluk termasuk kendaraan. Wow. Ini akan bisa diterima dan paham dan dipraktekkan bagi golongan yang sudah faham dan mengerti fungsi daripada zikir sirul asrar, baru saged. Kalau sudah menginjak pengamalan zikir tersebut, sanad iku wis gak kanggo, nasab yo wis tidak berguna, wis gak kanggo. Karena sanad, karena nasab, iki makhluk, semua iki makhluk.
Ati jenengan ojo ngunggul-ngunggulno kuwi. Karena ini makhluk. Mula tadi itu ada yang tanya tentang kenasapan saya, tentang kesanatan ilmu saya. Langsung tak blokir, Pak. Wis bolak-balik dikandani. Nek ngajarno ilmu tauhid iku endingnya itu langsung ke Allah. Jangan noleh iku makhluk. Lawang saya bejani saya jawab gak terima. Ya sudah, mboten pusing-pusing. Blokir, Gusti Allah blokir, tak blokir. Sebab gini Pak, mohon maaf. Saya sudah 24 tahun ini tidak pernah mengajarkan terhadap ruh hati manusia untuk memuja selain Allah. Termasuk diriku. Gak boleh sampai niki. Muji ruhaniah sampean iku datang ke makhlukan saya nggak boleh. Ruhaniah sampean cukup hanya pada Allah. Nggak boleh terhadap selain Allah. Memang pembimbing niku Pak ada macam dua. Satu bimbing ruhaniah madhep nang nggone samawati wal ard, ma fis samawati wa ma fil ardi, isine langit lan isine bumi. Ada yang bimbing ngadep teng mriku. Ada yang bimbing mengarahkan ruhaniah sampai niku terhadap wajah tu wajia, terhadap wajah Allah. Mula jujur mawon, mengapa saya melarang terhadap jenengan untuk memuja, memuji, menyembah, beriman pada selain Allah. Nek bahasa syariat thariqat nggih tasik ngegungne, Pak. Sik ngegungno. Karena kelas mereka. Jadi kenasapan dipertanyakan. Wajar. Sudah saya kasih tahu. Sik gak terima. Jare Gusti Allah, blokiren. Wis kula blokir. Nggih. Khawatir ngene tak bahasno teng mriku mesti jenengan iki kebulet ambek nasab dan sanad. Sik ngegungno uwi. Kecuali jenengan iki sudah paham dan memfungsikan maksud daripada dzikir sirul asrar. Walaupun tidak saya kasih tahu, Allah sendiri dako ikul asrar, lewat iku nanti jenengan akan tahu sendiri. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Kalau sama-sama, betul-betul sama-sama domba di dalam satu forum, mboten narik takon, awak wiki pendeta, mboten takon. Wis ngerti nek iku domba.
Ora usah takon, akmu anake domba, mboten wis ngerti nek iku domba. Langsung tak jawab nek umpama sanate gurune sapa Gusti Allah. Wis gak kakean dan. Lah ngoten niku gak terima. Memangnya gak terima. Ya wis. Jadi mengapa saya tidak mau untuk secara thariqah syariat membuka hal itu, dikhawatirkan jenengan iki salah memuja. Wong Kanjeng Nabi sendiri aja disuruh Allah dawuh, innama ana basarum mithlukum. Aku iki padha ambek sampean, masyarakat biasa. Padha menungsone. Ya sembahan apa sing tak sembah? Pujon apa sing tak puja? Pujin apa sing tak puji? Endi? Ya urip ning awakku. Lan urip ning jabaku. Ya wis kuwi. Inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi, ilahukum ilahun wahidun. Tuhanmu semuanya itu adalah esa. Mohon. Kembalilah pada materi cara untuk memerangi hawa nafsu. Wis. Sampai harus pertama memastikan dan tahu mana nafsu itu. Mana nafsu itu? Ini sebelum perang loh Pak ya. Sebelum memerangi, jenengan harus tahu mana sih nafsu itu dalam diri kita. Yang katanya aku sholat melok sholat, aku zakat melok zakat, haji maca Quran, kerja, apapun aktivitas, dia juga ikut di situ. Wis sampean gerabak ning ati sampean. Terus iki Pak atau hati iku ada yang namanya sifat basyariah. Itu wadah. Lewat sifat basyariah inilah jenengan akan tahu tanda-tandane karakter hati kita. Ketika jenengan sholat, sampean gerabak ning ati sampean. Takholli apa tajalli? Rasa sing muncul ning ati sampean, iman sing muncul ning ati sampean, apakah akunya makhluk kita yang melakukan, apa akunya Allah? Kalau akunya rasa sing muncul ning ati sampean kita yang melakukan, yaitu nafsu. Makanya di dalam sifat wajibnya Allah, di dalam ma'ani 7, kudrat irodah, kehendak, sifat irodah itu dibuat gesani nafsu, dibuat medannya nafsu. Semua Nabi Adam sampai anak putune kita ini
tidak akan pernah bisa mengalahkan terhadap nafsu itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Kecuali illa ibadaka kejaba kawula hamba panjenengan Gusti minhum iku setengah saking ibad atau kawula mau piro-piro kawula al-mukhlasin utawi ingkang jenengan pilih. Berarti hanya hamba yang dipilih oleh Allah itulah yang akan bisa memenangkan hawa nafsu. Siapa mereka yang disebut mukhlasin niki? Mereka yang sudah tahu wujudin nafsu, sudah tahu mungsuhnya. Sifat irodah ikut dijadikan nafsu sebagai medan untuk mengkelabui jenengan kali kula supaya ruh ini selalu kalah dengan nafsu. Bukti nih jenengan kali kula ngaku-ngaku sholat, isok sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, ngaji seperti ini. Iki bukti kekalahan kita. Dia selalu ikut, selalu minta bagian. Halus banget. Makanya kita nggak mungkin mengatakan itu mungsuh. Karena pekerjaan perbuatannya itu seperti kita. Kita kopian, mereka ya kopian. Kita ke masjid, mereka ya ke masjid. Kita Allahu Akbar, mereka malah Allahu Akbarin ning lapangan barang. Gak hanya di masjid. Kita tahlil, mereka tahlil. Kita haji, mereka haji. Bagaimana kita akan tahu itu mungsuh? Innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Gusti Allah dawuh ngoten. Ya iku mungsuhmu sing nyata ya kuwi. Kapan kita itu mengetahui kalau nafsu iku musuh yang nyata? Detik-detik ketika jenengan iki ning ati wis paham dzikir sirul asrar dan duduk di tajalli. Oh tibake aku ngaku-ngaku rasa ning ati aku sing salat iku nafsu ternyata. Walaupun jenengan maca Quran lho Pak, kok ning atiku rumangsa awak dhewe. Kita yang bisa membaca sumber dari kita, itulah nafsu yang nyata. Yes. Kita harus mengenali dulu. Otomatis kita harus yastami'unal qaulah. Ngaji toto ilmu tauhid baru, ngaji tentang hukum-hukum hakikat baru tahu. Medannya harus sampai ketahui. Wong perang iku syarate kudu paham medan kok. Medannya di mana? Medannya itu di ibadah mahdhuf
dengan ghairu mahdhuf. Ibadah murni dengan ibadah yang tidak murni. Murni sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, sedekah, yasinan, istighosan, murni. Yang tidak murni selain daripada itu jenengan kerja, apapun aktivitas secara syar'i yang tidak dikatakan ibadah murni, itu termasuk, iku medannya. Semua itu berawal dari kerentek kehendak. Jenengan harus mengetahui kehendak di dalam hati jenengan. Kalau setiap kehendak itu mesti nafsu itu angkruk-angkruk, ya apa sekiranya diri ini ngaku. Padahal sudah dikatakan Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah iku khalaqakum dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh makhluk, wa malan apa ta'maluna kang agawe sira kabeh. Artine gerak dari seluruh makhluk sumbere sangka Gusti. Lah yang kumaksud Gusti Allah iku ilahun wahid, hidup dalam dan di luar diri panjenengan. Lah makhluknya piye? La haula wala quwata. Nggak punya daya upaya apapun untuk melakukan kekuatan, untuk mendukung kekuatan, mboten enten, tidak ada. Semua itu datang, daya upaya atau kekuatan illa bil, datang sumbernya dari Allah. Loh, sudah jelas. Niki bagi jenengan sing wis ngerti endi mana sih nafsu, terus medannya bagaimana. Kalau sudah tahu medan dan tahu mungsuh jenengan yaiku nafsu, sekarang tinggal perangnya. Bagaimana cara memeranginya? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang akan dikatakan menang dalam peperangan, syaratnya ada 3. Apa? Bisa melihat dan tahu nafsu, mungsuh. Yang kedua, menguasai medan. Yang ketiga, harus senjatanya itu di atas senjatane mungsuh. Wis syarat telu niki. Tahu mungsuh sudah tadi. Medan sudah. Sekarang senjata. Ini yang harus jenengan persiapkan. Artinya jenengan ketika mau berangkat perang wajib bawa senjata. Iya Pak, kalau nafsu itu bisa digepuk meja matek ngono, gepeng lho urip maneh. Sampeyan lihat ning TV Tom and Jerry. Film setan. Diklindes tronton cemet. Tom Jerry niki lho nggih ya. Tangi maneh. Kalah ya apa? Paten ana TV-ne. Baru ora enek gambare. Karena ini perang secara ruhaniyah. Kalau perang secara jasmaniah, ya senjatanya itu tadi apa? Mungkin pedang, nek musuh pedang zamane Kanjeng Nabi dulu. Kalau zaman sekarang
persenjataane nggih mutakhir, Pak. Dulu perangnya dep-depan, berhadap-hadapan karena senjatanya itu masih manual. Sekarang pakai drone, pakai rudal, senjata jarak jauh. Iku kalau perang fisik. Lah kata Rasul, jihadul akbar setelah jihad kecil menuju jihad besar, yaitu merangi secara ruhania. Ini apa senjata yang harus jenengan bawa? Iki bahasa wacanan. Afdalu dzikri utawi luweh utamane dzikir iku fa'lam. Ngertenono dulu. Maksudnya sebelum jenengan membaca ini kudu ngerti ini. Apa maksudnya la ilaha? Apa maksudnya illallah? Kebanyakan kita dulu itu gur diwaca tok, tapi ora mudeng. Orang ngerti. Artinya gini, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Lah iku bukan arti, Bos. Iku ganti bahasa. Nek la ilaha illallah iku bahasa Quran, bahasane wong Arab. Bahasane wong Indonesia, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Iku bahasa sama. Nek arti iku mengambil makosid. Maksudnya itu bagaimana? Sudah dikatakan fa'lam ngertenono sira annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Boten wacon ora. Lho niki lho Pak, nek orang ngerti dzikir la ilaha illa anta menjalankan fungsi sirul asr, mboten paham. Pun. Niki kan artinya tidak ada Tuhan. Lah ngoten nggih? La ilaha. Cara bahasane dilih tidak ada Tuhan. Iki maksudnya ya napa? Ngeten. Asline asal muasal ati sampai ini nggak ada selain Allah, itu nggak ada. Berhubung kita itu sudah memasukkan selain Allah, maka ada perintah nafi, bersihkanlah Tuhan-Tuhan tuh yang sudah masuk di dalam hatimu. Lagi carane piye menghilangkan sakliyane Allah di dalam hati jenengan yang disebut membersihkan, kecuali hanya dengan sirul asrar. Dzikir siri mboten saged, Bu. Saya katakan saudara-saudaraku yang ada di thariqah, gak cukup. Sampai khususiyah iku dzikir jahri siri mboten cukup. Gak bisa. Hati kita itu bebas dari penyakit hati tadi, yaitu selain Allah. Tondoni, wong kita lo isih banyak riak, banyak hasud, banyak takabur.
Bendina dzikir, Pak. Secara jahri diwaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap tahiyat nunggu tahiyat akhir diwalik. Atau model ya nopo monggo. Setelah dzikir jahri kita lakukan dzikir siri. Dalam hati ngucap Allah, Allah, Allah. Mboten saged. Sampai pahami dulu, fa'lam annahu dulu. Isine la ilaha, iku nafi bagaimana, isbat menetapkan illallah dalam hati sampai bagaimana, ini dijawab di dalam dzikir sirul asror. Baru lakonono. Ya iki senjatane sampean. Dalam pewayangan iku sing kelompoke ngamarta niku lho, Pak. Dulur pira iku? Pandhawa niku pinten jumlahe? Dulure 5 ya. Pandhawa niku lho ya. Senjatane kalimat sada ya iki. Kalimat syahadat menulis. Bapak Ibu, senjatanya sampai harus paham. Kalimat tauhid ini nek diwujudno tulisan la ilaha illallah. Nek dipraktekno jebule la ilaha illa ana, iku akan muncule ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran sudah datang, hancurlah kebatilan itu. Ya ingko sing kok tirakati yo iki kok. Bapak Ibu hadirin, kalau senjata sudah jenengan raih, tondone nek jenengan ning ati sampean iku wis nggawa senjata bagaimana? Jenengan paham maksud dan pengamalan sirul asrar. Faktulu anfusakum. Jenengan sudah meniadakan keakuan rasa, keakuan iman, keakuan makhluk yang bisa ini, bisa itu, sudah sampai lepas. Otomatis akan muncul rasa keakuan urip iku dalam diri jenengan. Berarti senjatane wis sampean gowo. Banjur sampean perang. Di tengah medan itu mesti sampean iku la maujudan ilallah. Sumeleh wis nafsu. Nafsu sudah jinak, nafsu sudah keok. Tapi ingat, wama ubari'u nafsi. Sak keok-keoke nafsu. Tahu keok nggih amen nggih? Kalah niku lho. Tao. Jangan dikira dia menyerah. Zaman tahun Gestapo itu tahun 6 berapa, Pak? 65. Indonesia dihadapkan sejarah umat Islam iki diperangi PKI. Lah ngoten nggih. Nggih ngapunten Kang Kathah. Saya enggak buka-buka sejarah Lamanda. Ngelingno pas loro-loro mboten. Sing mudhun niku sinten? TNI toh?
Nggih. Sing ngentekno niku napa? TNI. Iya. Pada saat itu lho, nek cara kula sih dereng bejudul. Gitu. Kalau namung diceritani Pak E ngoten, sasarannya adalah tokoh-tokoh. Singkatannya apa so PKI? Partai Komunis Indonesia. Komunis berarti tidak bertuhan. Ningati sampean sing gak ono ilahun wahid itu loh. Maksudnya. Cirine ya apa? Sampeyan ro dhewe. Nek digenahno tata ilmu dinu tauhid, Quran itu wis jelas. Jangan dikira dia itu sudah habis. Habis. Boten. Cukul maneh. Gaya baru. Sing jelas pribumi dibenturkan dengan pribumi. Pribumi bentur ambek pribumi. Sekarang tinggal kesadaran kita sebagai pribumi aja, Pak. Aslinya Gestapo itu adalah otaknya bangsa liya. Piye carane Indonesia runtuh pada 65 dibentuklah yang namanya partai itu. Jerone lho wong ya salat, ya sembahyang. Tapi beda ideologi. Dijadikan kesempatan oleh bangsa lain untuk mengadu domba. Cuman kita pribumi yang gak paham pada saat itu. Kok paham kok? Wong padha dulure pribumi, wong Indonesia dhewe kok. Padha dulure. Padha peseke. Lah nggih to? Oleh karena saking pintere bangsa sing jajah, kita nggak tahu kalau itu saudara kita sendiri, sama-sama pribumi dibenturkan. Yo, jangan dikira terus gak cukul mana Pak. Jenengan sholat, mereka ya ikut sholat. Gak ngerti. Nafsu juga begitu, Pak. Oleh sebab itu, senjata untuk mengalahkan nafsu hanya satu. Jenengan kudu paham maksud la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan la ilaha illallah, bukan. Harus tembus di dalam hati jenengan makosidnya, beberapa maksud di dalamnya itu. Kalau sudah tembus maksudnya dan wujudnya praktek, jadinya nanti la maujudan illallah. Ada di situ, Pak. Jadi waktu sholat, gak kira nafsu itu bisa ngeridu hati sampean untuk ngaku-ngaku, gak kira. Sebab apa? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Jogonen ibadah secara jasmani, sholat 5 waktu iku was sholatil wusta, dan sholat daim sholatil roh iku jogonen.
Kalau Anda betul-betul menjaga ini, wakumu lillahi qanitin ay khosyiin, maka hatimu akan bisa bertemu Allah. Cuman ayat itu mengatakan akan khusyuk. Khusyuk itu bertemu Allah. Anda akan bertemu Allah manakala sudah tidak menjadi budaknya hawa nafsu. Hati jenengan akan damai, hati jenengan akan selalu indah dan bahagia. Hal ini diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. As-sa'adatu utawi kebahagiaan. Kulluha ya sekabai kebahagiaan. Iki bahagia bukan jasmani lho nggih. Bahagia rohani. Kalau bahagia rohani itu bukan karena dunia mewah. Nek bahagia jasmani dunianya mewah. Bojo, istri punya, suami punya, anak punya, sandang papan, pangan, lebih-lebih, iki jasmani bahagia. Tapi yang dimaksud makalah di sini as-sa'adah itu adalah bahagianya rohani. Iku fi ayyam lika ing dalem ya apa oleh nguasai sapa ar-rajulu wong lanang nafsahu ing awake man, nafsune man. Letak bahagianya ruhania seseorang itu terletak pada bagaimana Anda ini menguasai nafsu dalam diri Anda apa tidak. Kalau iya, maka bahagialah dia. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 Allah dawuh, kuwi nek kepingin waspada nafsu sing wis cemet, sing wis kalah, biar dia tidak akan dapat kesempatan mengalahkan kamu lagi, uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Hatimu jangan lepas zikir. Ilingo sira kabeh Allah ing ilahun wahid Allah dikron kelawan sejatine eling. Pundi sejatine eling? Apakah diucap di lisan Allah? Bukan. Apakah diucap dalam hati Allah? Bukan. Ya pengertiannya niki la ilaha illallah. Duduknya di mana? Di dzikir sirul asrar. Sebab sejatine dzikir, sejatine eling iku ning ati sampean iki muncul rasa bukan makhluknya yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Makhluknya sudah tidak wujud, Pak. Justru yang muncul, yang wujud, yang nyata adalah Allahnya, yaitu ilahun wahid. Wong Jawa mastani urip. Jelas nih? Iku dikron, maksudnya kafiron. Saakeh-akeh. Nah ini enggak ada batas, Pak.
Jadi sampean gak butuh tasbih. Relatif kathiron itu si A mampunya 100 ya 100, si B 200. Bahasa kathiron itu tidak terbatas. Jikalau kau menginginkan nafsu yang sudah keok, itu tidak akan menyerang kamu lagi, tidak akan bisa menyerang kamu lagi. Dzikron kathiron. Dalam ayat lain Allah katakan faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, keco ono taline Allah iku dzikir iku. Nek kok lepas iku laksana kau menek tebing gecokan taline sampean lepas, jatuh mboten? Jatuh. Napa mboten angel? Apakah enggak susah tah? Enggak sulit tah? Hati terus dikir sirul asriku muncul pangrasa. Apa bisa di tengah-tengah kerja hatiku selalu ingat Allah? Kalimat-kalimat itu sebetulnya bisikan nafsu dalam dirimu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nafsu itu selalu membisik ning jero dada sampean kali kula. Akhirnya muncul pengangen-ngangen, penganggap-nganggap, apa enggak susah tah? Gak angel tah waktu kerja ati dzikir. Iku hembusane nafsu. Lewat sapa? Jin. Minal jinnati wan, iku lewat jin dalam diri jenengan. Tadi kan sudah saya katakan, nek muncul aku di makhluk berarti nafsu. Makanya tadi sampai ngomong, kita akan bicara gak susah tak waktu kerja kita itu selalu ingat Allah. Loh sudah ya, kitanya muncul, makhluknya muncul. Loh nafsu tak. Nafsu membisik pada hati kita minal jin, memanfaatkan jin, lewat jin. Itu tadi jin itu. Wanas dan manusia. Wujudnya mana? Awakmu ojo atik dikir model-model ning hakikat, gendeng awakmu kok. Wong syariatmu belum bagus sudah sinau ngaji babakan ilmu. Nah, ya wis itu. Digunakan nafsu untuk menghembuskan jenengan supaya jenengan tidak jalan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sa'adah, kebahagiaan yang hakiki itu adalah bertemunya ruh pada Allah. Bertemunya ruh pada Allah. Liqa namanya. Ini prosesnya Pak. Ruh bertemu Allah. Proses ruh, wong Jawa ngomong nyawa atau roh, bisa sampai pada Allah ini. Yun sewu, semua nama ini lebur. Dalam diri ruh sampai itu harus ada imanul haq yang disebut rasa. Ini rasa iku muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Yang disebut imanul haq adalah ihsan.
kita akan terasa bahwasanya Allah dekat baik di dalam dan di luar diri kita yang berperan manakala kita sudah diberikan Allah nurul ilmi, cahayanya ilmu mirrabbihi saking pangerane wong kuwi mang, manakala kita sudah masuk dan terlibat ngaji babakan ilmu hakikat. Akhirnya rasa iki akan memunculkan rasa sejati, rasa sing bener, rasa iku iman, iman sing bener. Sopo sing agawe dalam diri kita, di situ menyatakan Allah. Udah, ini rasa terbangun. Di dalam rasa iku ada cahaya. Allah menyiapkan nur makrifat. Ini bisa dikatakan nur makrifat adalah warid. Jenengan ngelampahno dzikir rasa iku disebut wirid. Sapa sing wirid, sapa sing dzikir terus-menerus iki istiqomah, maka Allah mendatangkan warid yaiku nur makrifat. Disebut cahaya wong Jawa. Lah, di dalam cahaya ini nanti ada hidup, ada urip yang disebut Allah. Inilah yang kumaksud Allah, ilahun wahid. Ruh ini akan bertemu ilahun wahid. Ketika jenengan iki ngolah rasa, ngolah dzikir terus menerus, iku bentuk jenengan iki perang nglawan hawa nafsu. Semakin gede wirid sampean, mongko semakin kuat nur makrifat utawa warid dalam hati sampean. Semakin kuat mencorong cahaya makrifat, maka semakin nyoto wujude Allah. Kalau sudah sampai di sini makrifat, maka ini semuanya hilang. Wis tak gosok, gak cepetan ya tak gosok mang. Lah wis tutuk kene. Anda sudah kefanaan seluruh apapun. Akhirnya disimpulno Syekh Ibnu Athaillah di dalam salah satu makalah iku ngene. Al-kaunu utawi makhluk. Lah niki wau makhluk. Rasa ya makhluk. Cahaya ya makhluk. Nama Allah ya makhluk. Nama lu ya. Selain ilahun wahid iku makhluk. Apalagi surga, ganjaran, neraka, semua makhluk. Al-kaunu utawi makhluk, semua makhluk. Kulluhu ya sekabeh makhluk iku zulumatun. Iku dzulmatun. Peteng. Alias adam. Tidak ada. Semua makhluk sejatine iku ora ono. Mana detik-detik ora ono? Kalau sudah di makrifat tadi. Kalau belum sampai ke makrifat, ya sih ono Pak. Kita masih beranggapan ada. Berarti kalau kita masih menganggapnya ada, berarti dulmatun iki, peteng iki masih ada. Berarti kita masih di dalam belenggunya hawa nafsu. Yun sewu. Iki padang, sebabnya ada cahaya. Ngoten nggih? Cahaya ini kalau dimatikan gelap mboten? Gelap iku peteng.
Kapan kita mengatakan bahwasanya tahun itu peteng? Kapan kita mengatakan bahwasanya gelap itu ada? Ketika saat cahaya belum menyala. Bukti ini, kita jalan sak jalan, ketabrak tembok, ketabrak cagak. Akhirnya di situ kita mengatakan gelap itu ada. Inilah laksana kita itu, sirojul makalah ini masih terkuasai dirinya, hatinya oleh hawa nafsu. Wes. Kapan detik-detik di saat gelap itu tidak ada, diartikan tidak ada, makhluk itu tidak ada. Saat cahaya makrifat, cahaya ini dinyalakan. Ketika cahaya itu menyala, saat itu detik itu juga gelapnya hilang, fana, nggak ada. Akhirnya nyatalah yang namanya tembok, meja. Akhirnya jenengan bisa membedakan mana pintunya, mana bukan pintunya. Gak mungkin sampai nabrak yang tembok, mboten mungkin, karena tahu tempat pintu. Loh, di situ. Sama. Kapan di dalam hati kita itu sudah hilang muncul rasa keakuan diri makhluk? Wujudnya makhluk itu kapan dan saat kapan itu akan hilang di dalam hati sampean? Saat cahaya makrifat itu dinyalakan oleh Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini hanya Allah berikan terhadap hamba yang dikehendaki. Sebab apa Gusti Allah menyalakan cahaya makrifat di dalam hati si A yang dikehendaki? Kembali, nek warid iku mang nur makrifat, iku sebabe dugi wirid dzikir yang diistiqomahkan. Sirul asrar sampean ini terus berkibar. Dzikir sejatine, dzikir eling, dikron kathiron, itu terus sampean kibarkan di dalam hati, baik di saat medan ibadah murni atau tidak murni, tetap sampean lakoni. Kita satu hari satu malam dikasih Allah waktu untuk bertobat, waktu untuk menghadap Allah 24 jam itu dibagi dua. Pertama di saat jasad repot urusan dunia, kedua di saat jasad tidak repot urusan dunia alias istirahat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Terus sampai kibarno dzikir itu. Istiqomah, maka muncullah namanya warid atau nur makrifat. Ini proses. Allah menghendaki hamba itu. Siapa yang bisa, yang mau untuk melaksanakan dikron kasiron itu, merekalah yang yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Karena jenengan iki purun nerimo ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, lalu jenengan amalkan. Nah ini proses-proses Pak. Proses-prosesnya Allah itu nyoto sing wujud di dalam diri Anda. Tinggal jenengan iki mengikuti proses itu. Lah proses wau saya jawab mulai awal dari makrifat, terus warid atau nur makrifat,
Mudun maneh yaitu wirid atau dzikir sirul asrar. Kemudian mudun maneh menerima dinut tauhid dan mengamalkan. Wis sampailah dia pada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Senjata sudah, perang di tengah lapangan sudah. Inilah penentuan mana yang kalah alias batil, mana yang menang alias hak. Allah sudah jawab. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, ja'atako opo al haqqu, perkara yang hak. Ketika perkara yang hak itu datang, wazahako mongko wazahako lan ancur opo al batilu, batil. Kul ja'al haqqu wazahakol batil batilakana zahuqa. Katakan Muhammad, jikalau kebenaran ini datang, kebatilan iku akan hancur. Innal batila kana zahuqa, sak temene batil itu akan hancur. Itu tadi, ketika keakuan Allah datang di dalam hati jenengan, maka keakuan makhluk itu akan hilang. Ketika cahaya makrifat itu menyala, maka hilanglah semua selain Allah. Kewujudan makhluk sudah tidak ada. Ketika cahaya listrik ini menyala, maka kegelapan saat itu juga akan hilang. Pun kalau sudah di sini, inilah yang dimaksud surat Al-Hijr ayat 40 tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang kau pilih, yang tidak bisa aku sesatkan. Ini bahasanya setan, bahasanya iblis, bahasanya nafsu seperti itu. Sekarang kita evaluasi. Kita itu calon yang dipilih, setengah wis dadi pilih, apa sudah menjadi pilihan. Evaluasi. Sudahkah kita di musyahadatul fana? Kalau fana, sudahkah ke kamil? Kalau sudah kamil, sudahkah ke bako? Anda sendiri yang paham. Sibukkanlah dirimu mengevaluasi diri sendiri, dan jangan pernah kita mengevaluasi diri orang lain. Ku anfusakum, jogonen awakmu. Setelah itu wa ahlikum, anak istrimu. Pun ini yang terpenting. Naron, jogo sangka apa naron? Ai adabun nar, siksane neraka. Maksude ning dunya iki lho, Pak. Biar hati sampean selalu bahagia, selalu damai, sampean harus ngecoi taline Allah untuk bermakrifat. Bon. Makalah kedua, wasyaqawatu lan utawi kesengsaraan iku fi antamlikahu nafsuhu, ing dalem yen to nguasai hu ing rajul apa nafsuhu, nafsune rajul.
sak sengsorone wong sing sengsara, Pak, adalah seseorang yang terkuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Wis tah, Pak, masih sugih ya apa jenengan? Punya pangkat dukura kaya apa? Presiden misale, paling dhuwur niku. Punya kehormatan, dijunjung masyarakat sak negara. Nyun sewu. Tapi manakala yang muncul rasa di dalam hatimu iku makhluk, entek, Pak. Anda akan selalu ditakut-takuti rasa hilangnya kekayaan Anda, kehilangan pangkat Anda, kehilangan pujaan Anda. Ditakut-takuti, Pak. Takut terus apa ini? Sing sugih wedi melarat, akhirnya saya suwi saya mleki. Karena nek tak jogok engko kurang barangku. Lah ngoten nggih. Takut melarat. Sama sing punya jabatan. Takut kehilangan jabatannya, Pak. Sehingga manuver-manuver politik yang tidak menguntungkan saya, nyun sewu, pasti kulawan. Sehingga saya berani untuk memberikan satu keputusan, sekalipun keputusan itu memberatkan pada golongan yang lain, sing penting mengamankan jabatanku. Wong aku kepala desa, misali, mana yang tidak menguntungkan aku, tak sikat. Sekalipun itu menyalahi aturan. Wis ning kampung warga ngusulno yang bukan kepentingan saya. Kalau pentingnya belas nang aku. Kalau manfaati. Contoh. Gawe acara lah jenengan iki. Sing acara itu bertentangan dengan perjalanan politik saya. Kata izini. Wong kepala desa berwenang. Tapi jikalau kegiatan itu adalah menunjang jabatan saya untuk kupertahankan, nyun sewu, tebar pesona misalnya, kulakukan walaupun itu berat dirasa oleh masyarakat. Jadi hukum itu bisa kupelintir-pelintir. Ndukur tak gawe nisor tak gawe ndukur, saenak udelku. Wong aku punya kekuasaan. Misalnya kula niku senengane jaranan. Wis gak ada izin. Oke, tak dukung. Aku gak suka pengajian. Nek ono pengajian ndasku pawanas misalnya. Warga njau izin, kata izin. Wong aku sing di kekuasaane. Saged mawon. Tapi yang tidak saya ingat, walaupun saya secara dohir itu masih hidup, pasti itu akan kutinggal. Dosa kita, Pak. Sakitnya ya nopo niku. Sebetulnya saya sadar jabatan iki cuman 8 tahun. Tapi nek habis 8 tahun masane habis, ya pasti habis, saya sadar. Tapi yang tidak kusadari adalah tak tinggal sarono kematian ini. Ini yang tidak kusadari. Sehingga saya berbuat seenaknya saja. Bapak Ibu hadirin
Jamaah rahimakumullah. Kembalilah kita pada yang sebenarnya. Jikalau asalnya kita dari Allah, harus kembali pada Allah secara ruhaniah. Oleh sebab itu Allah memerankan antara si A dan si B tidak sama. Perannya masing-masing. Silahkan. Yang terpenting ruhaniah sampai perannya cuma tunggal. Apa? Ani budullaha wajtanibut tauhid. Arahkan ruhaniah jenengan iku pada keesaan Allah. Dan tinggalkanlah ruhaniyahmu dari selain keesaan Allah. Pun niki jenengan diperankan menjadi peran yang tidak sama dengan si B, si C. Ya sudah. Jangan kau koreksi perannya orang lain. Sudah cukup kita melakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Yang penting ruhaniyah jenengan iki dikirim melampah, dikirnya jalan. Ludruk iku lho Pak ya. Ada peran sing dadi wedok, dadi banci, dadi lanang temenan. Ya udah sampean ya ikut ae peran sing kaya ngono kuwi. Sing penting atimu iku terus nanggone Gusti Allah. Kok nek buyar ludruke nrimo bayaran dhewe. Si A gak boleh ngenggoni perane si B, begitu juga si B. Sutradara, ya namanya sutradara sing ngatur nih. Sutradara itu yo gak ngawur Pak. Empu tong bajil didadekno drama gumbara, mboten saged. Wonge endek, cebol, seperti tong, yo gak cocok. Sutradara ngerti. Wis empu tong bajil dadi apa? Bagong yo gak iso dadi Petruk. Kuru, Petruk yo gak iso jadi perane Bagong lemu. Perannya dapuknya masing-masing. Sing penting itu adalah ruhaniah ini sambung nang Gusti. Pon, itu aja. Bah sing salate pakai kunut, sing endak wis aja ngecemes. Bah yang ikut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, wis gak usah ngecemes. Sing terpenting ruhaniyahmu itu dunung nang Gusti Allah, keesaane iku. Lho ngoten lho. Sing ngaku-ngaku dadi wong apik walaupun tidak apik. Sing ngaku-ngaku wong apik memang nyatane apik misalnya. Ya sudah, iku peran. Sing penting ruhaniah jenengan iki sambung terus nang Gusti Allah. Dan bisanya sambung hanya golongan minoritas, golongan titik. Merekalah sebagai pengikut Kanjeng Nabi yang setia. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Gusti Allah akan memberikan titel hambanya disebut Habib atau kekasih Allah manakala hamba itu mengikuti ajaran Kanjeng Quran Pak ini. Jikalau katakan Muhammad, jikalau umatmu pingin mencintai aku dan kujadikan sebagai kekasihnya, cintanya aku terima, suruh ngikuti dirimu. Akhirnya Rasulullah jawab, fattabi'uni, ikuti aku. Ojo syariat itu, ya sak hakikate. Lah torikoku apa? Kanjeng Nabi. Udah, aku takok nang sampean sak donya iki umat.
Thariqah yang sekarang yang diisbat menjadi thariqah mu'tabaroh mulai A sampai Z disebut mu'tabaroh, sambung nang Rasulullah. Nama-nama thariqah ini zaman Rasulullah sudah muncul belum? Ulama sak dunyo jawaban aku takok. Mursyid sak dunyo jawaban aku takut. Apakah thariqah mulai A sampai Z yang kita anggap mu'tabaroh sambung sampai Rasulullah sanatnya, gitu? Apakah Rasulullah itu zaman itu sudah muncul nama-nama thariqah itu? Jawaban nang WA aku yo 085632825661. Engko tak padokno ambek thariqah yang dilakukan Rasulullah. Thariqah iku apa to, Pak? Jalan. Maknane thariqah jalan. Rasulullah itu menggunakan ibadah murni dan tidak murni, itu beliau jadikan pertemuan terhadap Allah. Lah Rasulullah sudah paham tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Kok bisa paham? Ada keterangannya? Ada. Dalam surat Al-Anbiya 25 dengan 87. Kalau Rasulullah gak paham wahyu ini, gak mungkin ini akan dimunculkan di dalam surat Al-Anbiya. Kalau Rasulullah tidak ngelakoni, gak menjalankan, niki ya, niki dimatikan aja. Oh, anak-anak main terbang, ya rapopo, pun. Bukti kalau Rasulullah memperjalankan, mengamalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana dengan munculnya wahyu iku di dalam surat Al-Anbiya 2587. Pun niku 25 dengan 87. Kalau Rasulullah tidak mengamalkan itu, nggak mungkin itu muncul di dalam Al-Quran. Wes iki sebagai bukti. Jadi mereka siapapun panjenengan yang mengikuti betul-betul Kanjeng Nabi, jikalau itu ada syarat tuh Pak, sebelum kalimah muncul yuhbib ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhbib, mongko ndadekake kekasihkum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti yang pantas diceluk Habib adalah mereka kekasih Allah. Disebut kekasih Allah adalah mereka yang sudah sampai pada makrifat pada Allah. Wes titik. Pundi nyambung nasab, sanad, gak ada, bahas tendrik gak ada. Mula sangka iku silakan jenengan fanatik dengan nasab, fanatik dengan sanad, silakan. Tapi toh pada akhirnya itu nanti fana. Sebab Allah itu tidak mau menerima kita jikalau dalam diri kita masih ada selain Allah. Mengapa Allah menjadikan
panjenengan sebagai kekasihnya dan menerima sebagai kekasihnya karena kekasih jenengan sebelumnya itu jenengan pegat. Kita awalnya cinta, iman selain Allah. Kita pegat, kita lepas. Baru yuhibbukumullah. Lah, kesalahan kita, dosa-dosa kita ketika hati kita, rohani kita menjadikan selain Allah sebagai kekasih, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lan bakal ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh rupane dzunubakum ing pira-pira kesalahan dosa-dosa jenengan. Dzunub jamak dari dambun. Nek dambun berarti kesalahan satu, dosa satu. Nek dzunub pirang-pirang kesalahan, baik kesalahan jasmani berlaku molimo, ruhani syirik khafi niki Pak. Diampuni Allah. Suci pun. Inilah sebetulnya yang disebut ahli bait secara hakikat. Nek secara syariat ahlul bait diterangkan dalam Al-Qur'an istri dan anaknya Kanjeng Nabi. Nek putune Kanjeng Nabi iku adalah dzurriyah. Bukan ahli bait. Niki Bapak Ibu hadirin, nggak penting kita kalau sudah masuknya di pembahasan daqaiqul asrar atau ilmu hakikat itu berbicara tentang masalah nasab atau dzurriyah atau sanad, nggak penting. Yang terpenting bagaimana hatimu iku sanate langsung nang Allah. Sambungi langsung nang Allah. Sebab ngilmu, khususnya ngilmu tentang daqaiqul asrar, ngilmu sak lembut-lembute rahasiane Allah, yaitu ilmu tauhid, iku sumbernya sangka Gusti. Makanya apa yang ku sampaikan, apa yang aku disuruh untuk menyampaikan terhadap jenengan iku wis langsung mawon. Sanad sampean langsung nang Allah. Dadi guru sampean iku bukan manusia, guru sampean iku Allah. Iman sampean kudu wonten mriku. Janganlah kau berguru pada selain Allah. Allah itu dekat pada dirimu kok. Itulah guru sejati. Ya urip iku lho Pak, yang tiap saat dan waktu melayani kita. Kita bernafas mau dilayani. Tanpa beliau itu njaluk balesan. Kuping krungu ya dilayani. Lesan ngomong ya diomongno. Meripat ketep dile diketepno. Selalu dilayani Allah kita. Cuman kita yang tidak punya tata kerama, tidak punya akhlak ilahiyah. Hanya satu Pak, jenengan iki mitut Al-Quran yang dilakoni illa liya'budun wa ma umirulan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba jenengan iku mung nyembah. Wujude nyembah sing bener iki ya napa sih? Jenengan ning ati ojo muncul rasa akune hamba sing iso ngene iso ngunu. Ojo. Justru ning ati sampean muncul keakuane gesang ini lek
sing berperan atas segala hal apapun, sing melayani segala hal apapun, itu datangnya dari Allah, yaitu nyembah itu miturut kacamata hakikat. Makanya disendir ning syariat, nyembah iku salat, diawali takbir, dipungkasi salam. Mengapa waktu kita sholat gak boleh tolah-toleh? Nek tolah-toleh batal. Itu sebetulnya kinayah sanepan terhadap ruh ojo pisan-pisan tolah-toleh sak liyane Gusti Allah. Ngoten lho asline. Apa waktu sholat ngentut kok batal? Itu kan isyarah secara ruhaniyah, Pak. Waktu sholat sampean maca sakliyane wacanan rukun sholat kok batal. Misalnya Allahu Akbar diceluk konco sampean. Son, melok aku tak jawab. Nang ndi? Lah batal to niku. Karena membaca yang bukan rukun sahnya sholat. Itu juga sanepan semuanya. Memberikan isyarah terhadap ruhaniyah. Menyembah iku yono batali, Pak. Apa batali? Nek ning ati sampean kali kula niki ana gambar donya wis batal tok niku. Makanya ada babakan ilmu tauhid itu wudu tanpa banyu, sesuci tanpa nganggo banyu. Iku maksudnya sesuci ruhannya. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti ning dunya iki kalau dilihat dari sisi kacamata hakikat, mayoritas hati manusia terkuasai oleh hawa nafsu. Jadi tawanan, jadi budaknya hawa nafsu, akhirnya jatuhnya kita itu sengsara. Ning kesak di dalam saku, nggak ada uangnya, bingung. Di rumah besok yang mau kita masak sekarang belum ada, sudah bingung. Besok waya nyawur bang celurut. Bang ini kok bang celurut no. Nek teko lak celurut lah ngoten nggih. Gak ro tekone maro betunduk menae. Kate ngalih konangan. Bingung, Pak. Karena hati kita dikuasai nafsu. Akhirnya menjadi gelap kita. Wes, bagaimana caranya kita tidak seperti itu? Kembali keterangan pada awal. Cara untuk memerangi hawa nafsu, teng mriku sudah kami sebutkan, jenengan harus mengenal nafsu. Endi si nafsu sejatine iku? Kalau sudah mengenal nafsu mungsuh, berarti jenengan harus tahu medan. Medannya itu adalah seluruh aktivitas baik ibadah murni atau tidak murni. Yang ketiga, jenengan harus mempunyai senjata. Pundi senjatanya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid kalau ditulis, tapi hakikatnya adalah dzikir sirul asrar. Barulah kita perang. Caranya merangi dengan benar atau dengan cepat, faktulu anfusakum, langsung aja tiadakan keakuan makhluk, banjur muncul wujud keakuan Allah. Oke, niku Pak ringkese ngaji pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan. Bapaknya saya kasih 3 pertanyaan, Bapak, Ibu 2 kali, Bapak 3 kali. Monggo, barangkali ada
ku persilahkan.